Halo semuanya yang saat sekarang ini sedang menonton channel saya. Saya Yuwana, saya dari Pacitan, Jawa Timur. Dan sedikit kisah saya tentang saya dan kanker payudara. Saya menderita kanker payudara secara medis itu divonis kanker payudara itu pada pertengahan tahun 2018. Tepatnya di bulan Juli. Dimana waktu itu tiba-tiba berbarengan dengan siklus menstruasi itu ada benjolan di payudara saya, dan saya juga otomatis kaget kan ya, siapa sih wanita yang gak kaget ketika mendapati payudaranya itu ada benjolan gitu, dan benjolannya itu udah kayak kalau dibilang udun kayak gitu ya, udah mateng gitu ya, udah kayak jerawat batu yang besar kayak gitu. Besarnya tuh segini, jadi dia tidak bulat gitu enggak, tapi besarnya tuh segini, jadi memanjang di payudara saya kayak gitu. Nah saat itu saya udah ya Allah, saya kena kanker payudara nih, karena dalam riwayat ibu saya itu ada kanker rahim. Jadi saya sebelumnya udah ker banget, padahal saya udah ker banget ya, udah sering sadari kayak gitu. Nah ketika sadari itu saya karena menjelang ya kok mendapati benjolan, padahal sebelumnya tuh nggak ada gitu lah, nggak ada yang namanya benjolan itu. Makanya saya lumayan kaget ketika mendapati diri saya terkena ada benjolan gitu, ada benjolan di payudara saya. Kemudian apa yang saya lakukan malam itu, dikompres air panas gitu. Saya berusaha kompres air panas, jangan-jangan ini cuman apa gitu ya. Saya kompres air panas, nggak juga ada perubahan. Nah paginya saya berobat ke puskesmas, kemudian oleh dokter puskesmas dikasih obat dalam 1 minggu ini diminum tanpa putus, siapa tahu bisa menyembuhkan. Ternyata selama minum itu justru malah keluar ada cairan gitu, ada cairan kuning, kemudian ada cairan putih. Buru-buru saya bawa balik lagi ke puskesmas, dan di situ sama dokter saya dikasih rujukan untuk tindakan lebih lanjut ke rumah sakit. Nah sampai di rumah sakit dilakukan pemeriksaan dari USG, kemudian diambil sampel cairannya dari payudara, dan dilakukan beberapa kali pemeriksaan itu selama kurang lebih 2 minggu ya. Jadi dilihat pokoknya diperiksa gitu di USG. Dokternya itu bilang, ibu mau dirujuk kemana gitu. Sambil senyum sih dokternya bilang gitu, emang kenapa dok? Kanker ibu ini adalah jenis kanker ganas. Udah kayak runtuh gitu ya. Dan waktu itu saya ke rumah sakit sendirian gitu, tanpa suami karena suami emang kerja ya. Jadi saya ke rumah sakit sendiri, dan ketika itu juga saya udah dunia saya seakan-akan ini udah runtuh, udah hancur banget ketika saya dikatakan kanker payudara, kanker ganas gitu. Dan ya Allah, saya cuman gimana ya dok ya, saya nggak bisa berpikir jernih ya waktu itu. Pokoknya saya udah nggak ini ya, ibu mau dirujuk kemana? Nah saya kan berpikiran rumah sakit yang lebih besar, lebih bagus, dan lebih komplit peralatannya di Jogja. Saya mintalah rujukan ke salah satu rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Saya sudah cuman berpikir begini, anak saya usia 4 tahun, yang kecil itu usia 4,5 tahun, dia mau masuk TK waktu itu. Kalau saya, ya Allah, kalau saya sampai operasi, saya nggak bisa menemani anak-anak saya gitu ya, terutama yang kecil ini bagaimana. Dan kurang lebih mungkin jarak taruhlah 10 bulan atau mungkin juga 1 tahun, saya harus bolak-balik Pacitan Jogja nih nanti gitu ya. Jadi saya udah nggak bisa berpikir, saya mesti gimana, saya mesti ngapain kayak gitu. Akhirnya saya pulang dari dokter itu, rujukannya kemudian setelah waktunya saya kan masih cukup lama tuh ya rujukannya, itu sekitar 1 mingguan. Nah akhirnya saya ke Jogja. Sampai di sana ternyata emang bener-bener saya divonis kanker payudara, sudah harus segera operasi, karena posisinya tuh sudah itu tadi loh yang saya bilang di awal, udah kayak mau meletus gitu korengnya. Ya Allah, apa sih, pokoknya udah, kalau orang Jawa bilang itu sudah mau jebrot gitu loh kalau udun itu rasanya. Ya Allah, sampai di sana dokter bilang,
Ibu ini saya kasih waktu 9 hari ya untuk melakukan pemeriksaan lab, periksa jantung, darah dan lain sebagainya untuk persiapan operasi. Saya kasih waktu 9 hari ini. Nanti kita ketemu lagi nanti menjelang operasi, kata dokternya kayak gitu. Aku udah rasanya beneran nih dok, saya mau dioperasi gitu. Dok, nggak ada sih, saya nawar gitu ke dokter, yang ada kah dok obatnya? Nggak ada bu, saat ini obat ini ke operasi. Nggak ada dok, anak saya masih kecil. Justru anak masih kecil ini ibu harus segera ambil tindakan, ibu harus segera operasi gitu agar bisa menemani anak-anak. Dokter, kalau saya habis operasi, apakah saya bisa beneran sembuh nih dok? Kalau secara estetika saya nggak malu sih, nggak ada payudara sebelah sih, no problem gitu ya, karena mungkin masih bisa diakalin kayak gitu secara estetika. Tapi yang saya takutkan, saya harus menjalani serangkaian kemoterapi yang sebenarnya saya sendiri belum merasakan dan juga tidak tahu seperti apa rasanya kemoterapi. Tapi dari cerita satu orang dan orang lainnya tuh katanya kemo itu sakit, kemo itu panas sampai berbagai macam. Saya takut gitu loh. Belum lagi saya tidak bisa membersamai anak-anak saya gitu. Nah, dokternya bilang gini, ibu pokoknya satu-satunya jalan ya operasi gitu. Ibu ini udah lumayan parah, nanti di ketiak akan timbul benjolan, ibu akan sulit digerakkan dan lain sebagainya, ibu nanti akan kesakitan sendiri gitu, paling nggak bertahan lama. Ya Allah, nggak bertahan lama, saya harus merasakan kesakitan. Ya udah dok, saya pulang dulu. Saya berpikir jernih dan saya akan bertindak seperti apa nanti. Apakah saya harus kembali lagi ke sini atau saya punya alternatif yang lain untuk kesembuhan saya? Dan dokternya itu bilang, ibu pasti akan ke dukun. Dan ini juga beneran loh yang dikatakan dokter ini. Saya ke dukun beneran, nanti ceritanya di next ya, bagaimana saya ke dukun ini. Oke. Ibu ini pasti akan ke dukun, kata dokternya kan gitu. Kemudian, dukun enggak deh gitu. Nah, pokoknya saya pulang dulu aja deh, saya berbicara dengan suami gitu. Saya pulang dan saya akan seperti apa gitu. Saya tindakan apa yang akan saya lakukan, tunggu di cerita saya berikutnya. Cerita saya dan kanker payudara, dia tumbuh dan kita bisa sembuh.